Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel Zakir TV akan mengangkat kisah-kisah baik dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Oke, pada video kali ini saya akan mengisahkan dari pengalaman orang lain, sebut saja Mbak N ya. Mbak N ini sudah bercerita sama saya, dan silakan untuk dikisahkan ya sahabat channel Zakir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar selalu dapat video-video terbaru dari channel Zakir. Pada saat itu Mbak N ini masih berada di kampung ya. Terusnya itu mencoba ikhtiar dan usaha membuka warung sembako dan juga sayur mayur ya sahabat channel Zakir. Diawali ya dengan bismillahirrohmanirrohim, membuka warung niat ikhtiar ya. Terus lama-lama pelanggan itu ya banyak ya, karena kemungkinan harganya terjangkau, sayurnya segar-segar, terus juga ramah untuk melayani daripada pembeli ya. Terus juga si Mbak N ini ya, namanya warung di kampung itu biasa kan ada yang suka kasbon, atau nanti kalau bayarnya itu akhir bulan atau kapan waktu punya uang, seperti itu ya. Itu juga melayani seperti itu ya, karena memang di kampung itu kadang ya ada yang punya uang terus, ada juga yang belum punya uang tapi kebutuhan kan harus makan ya. Maka si Mbak N ini juga mau menolong untuk ya mengasih kasbon seperti itu ya sahabat channel Zakir. Nah, pada satu masa itu orang yang memang sering kasbon sama Mbak N ini berkeluh kesah sama Mbak N. Karena apa? Kok kalau saya kasbon sama Mbak N ini selalu bener? Maksudnya gimana? Lah, saya merasa punya kasbon umpamanya 100.000. Ternyata begitu bayar atau ditagih sama Mbak N, atau pas waktunya gajian ya untuk membayar juga 100.000. Nah, lalu si Mbak N kan ngomong, lah ya memang harus gitu Bu, gitu kan. Emangnya bagaimana kok Ibu bisa berkata seperti itu tuh apa? Tapi kok di warung sebelah sana ya, begitu kan. Kok di warung sebelah sana perasaan aku itu punya kasbon umpama 200. Tapi kok tiba-tiba pas membayar 250 atau 200.000 lebih. Nah, itu jadi bingung kan. Nah, lalu Mbak N ngomong, lo ya enggak tahu kalau saya enggak tahu. Seperti itu ya sahabat channel Zakir. Nah, karena kemungkinan seringkali terjadi hal yang demikian, maka pada masa itu pelanggan Mbak N akhirnya pesat ya atau berkembang itu. Karena orang-orang yang mengeluh, kadang kan kalau ibu-ibu kan ya biasa ya sahabat channel Zakir. Upama punya uang 20.000, pas ada belanjaan upama dihitung 23.000. Oh, nanti yang 3.000-nya itu kan, seperti itu ya, kadang ada ya. Jadi ditulis lah seperti itu. Nah, terus kalau di warung sebelah itu perasaan katanya kalau kurang itu sedikit-sedikit, kok pas waktu bayar oh banyak. Tapi kalau di warung Mbak N ini yang utangnya juga kurangnya sedikit-sedikit, ya bayarnya ya sedikit, seperti itu ya. Akhirnya pada masa itu alhamdulillah si Mbak N ini ada
maju warungnya, bahkan sayur mayurnya pun itu dari hasil bumi, ya hasil bumi sendiri atau dari keluarga sendiri yang dijual di warung Mbak N ini ya sahabat channel Dakir. Karena saking ramenya atau berkembang, sayurnya seger-seger, tiba-tiba pada satu masa terlihat oleh pembeli itu dagangan si Mbak N ini seperti banyak lalernya atau hamanya, yang berkesan itu sayurnya atau dagangan Mbak N ini seperti sudah busuk ya, seperti itu ya sahabatnya. Itu di mata konsumen atau pembeli-pembeli yang datang pada saat itu. Tapi kalau di mata Mbak N sendiri sama keluarganya, yuk nggak ada, bersih ya, bersih itu. Kok ini sayur masih baru atau makanan-makanan lain itu dagangan yang masih baru, kok dikiranya sama pembeli itu dagangan yang sudah lama-lama atau sudah busuk ya, seperti itu sahabatnya terakhir. Nah, karena setiap hari itu terlihatnya seperti itu, akhirnya menurunlah daripada omset Mbak N ini ya sahabat channel Dakir. Menurun omset dari Mbak N ini, menurun. Yang biasanya pembeli itu ramai, akhirnya berkurang. Hari demi hari pembeli itu berkurang karena terlihatnya seperti dagangan yang sudah tidak layak dijual itu. Padahal dengan mata keluarga sendiri itu dagangannya masih seger dan baru-baru ya sahabat channel Dakir. Nah, setelah lama 1-2 bulan Mbak N ini masih sabar ya, masih sabar untuk melakoni dagangan tersebut. Karena saking perputaran uangnya ini sudah tidak memungkinkan, akhirnya Mbak N ini sempat istirahat ya, warungnya itu istirahat atau tidak jualan dulu ya sahabat channel Dakir. Nah, tapi dalam keadaan yang demikian, si Mbak N ini juga tidak lupa ya untuk menjalankan sholat atau ibadah-ibadah kepada Allah, sebagaimana kita ini umat muslim atau orang-orang Islam. Yang Mbak N ini tetap melakukan sholat dan juga melakukan zikir itu ya sahabat yang Dakir. Juga komunikasi sama keluarga. Kok kenapa ini warung kok seperti kata orang-orang, kok dagangan saya kok pada busuk seperti itu ya. Akhirnya Mbak N dan keluarga ini ya sahabat channel Dakir memiliki inisiatif atau ide ya untuk mencari tahu kenapa dagangan saya terjadi demikian. Akhirnya menurut cerita yang diceritakan sama saya ya sahabat channel Dakir, si Mbak N dan keluarganya, baik orang tuanya ya, mungkin juga anaknya, saudaranya juga, itu melakukan sholat di luar rumah atau di depan rumahnya ya. Ya saya kurang begitu jelas itu apakah sholat wajib ataupun sholat sunnah ya. Yang jelas yang saya ingat itu dari cerita si Mbak N ini melakukan sholat di luar rumah ya. Entah kemungkinan ya sholat wajib, tapi malam sih itu kayaknya sholat isya, cuman dilakukannya itu agak malam hari kemungkinan ya. Ya kalau salah juga ya saya mohon maaf ya sama Mbak N nya juga, karena
saya lupa itu sholat sunnah apa sholat wajib ya sahabat channel Dakir. Nah setelah melakukan sholat, Mbak En dan keluarga ini kemungkinan melantunkan lafaz-lafaz atau zikir ya, lafaz Allah atau berzikir bersama keluarga di luar rumah. Nah, ada beberapa menit atau beberapa jam kemudian setelah Mbak En dan keluarga ini melakukan sholat dan ibadah, bermunajat, ingin cari tahu ya sahabat channel Dakir, ternyata tiba-tiba di malam hari atau di tengah malam, mungkin juga jam 12 malam ya tepatnya seperti itu, tiba-tiba itu si Mbak En itu melihat ada sosok pocong di 4 penjuru rumahnya ya sahabat channel Dakir. Tiba-tiba itu ada pocong 4. Nah pocongnya itu mungkin ya langsung terasa panas mungkin ya sahabat channel Dakir. Jadi si Mbak En ini melihat kok tiba-tiba ada pocong di setiap sudut rumah saya ini kenapa ya seperti itu. Mbak En pun bertanya-tanya, dan pada saat itu kemungkinan masih belum ngeh ya sahabat channel Dakir kalau itu daripada energi-energi kiriman orang yang hatinya syirik ya kan, atau benci itu ya, atau ingin dagangannya itu, dagangan tetangga itu berhenti lalu kan dagangan sendiri yang buka seperti itu ya sahabat yang Dakir kemungkinan. Tapi Mbak En ini nggak ngeh ke arah situ, dan juga bagusnya dari Mbak En ini tidak menimbulkan satu emosi ya, satu emosi yang mana dari warung yang ada di sekitar situ ya sahabat channel Dakir. Nah akhirnya Mbak En itu setelah mengetahui kok tiba-tiba ada pocong keluar itu 4, tapi Mbak En ya tetap dalam arti berprasangka baik ya, karena menurut Mbak En kan oh mungkin saya berjualan di rumah ini oleh Allah cukup hanya sekian atau berapa tahun seperti itu ya sama saya. Jadi Mbak En ini menerima, sekalipun itu kalau menurut logika itu kan dijaili ya sahabat channel Dakir, tapi Mbak En ini tidak membalas dendam dan menerima, sekalipun ya sampai sekarang tidak berjualan lagi ya sahabat channel Dakir. Tetapi Allah menggantinya yaitu dengan rezeki yang lain ya sahabat channel Dakir. Akhirnya si Mbak En ini bisa tahu luar negeri ya sahabat channel Dakir. Jadi akhirnya Mbak En ini sekarang berada di luar negeri karena ikhtiar di rumahnya itu dagangannya kan dirasa mungkin cukup, karena ya itu ada pocong, terus dagangannya dilihat sama orang lain itu seperti busuk-busuk. Tapi Mbak En menerima saja ya, menerima saja, tidak membalas dan tidak sirik atau tidak curiga sama warung-warung di sekitarnya. Dan Allah malah memberinya rezeki lewat jalan lain yang akhirnya Mbak En ini bisa tahu luar negeri ya sahabat channel Dakir. Dan alhamdulillah sekalipun di luar negeri kan yang penting masih dapat gaji dan juga halal ya, kalau dibandingkan daripada di rumah nganggur kan ya lumayan ya. Nah seperti itu ya sahabat channel Dakir.
Dan yang saya kisahkan ini alhamdulillahnya itu ya saya sendiri mendapatkan telepon ya dari Mbak N ini langsung dari luar negeri, yang mana itu tidak disebutkan sama saya ya, karena lokasi dan tempat juga nama ini saya samarkan karena permohonan dari Mbak N ini sendiri ya, agar kisahnya ini diceritakan dan menjadi pelajaran atau bisa ada pelajaran untuk kita lewat himbauan saya ya sahabat channel Dzakir. Nah akhirnya yang Mbak N ini sekarang memang masih berada di luar negeri, dan saya juga ditelepon itu langsung dari luar negeri sana untuk mengisahkan ya kisah ini ya sahabat channel Dzakir, dan alhamdulillah saya ceritakan. Kemungkinan kisah Mbak N ini cukup sampai di sini ya sahabat channel Dzakir, dan himbauannya itu untuk kita semua atau sahabat channel Dzakir dimanapun Anda berada ya, janganlah kita itu suka syirik terhadap usaha orang lain, apalagi kita berani yaitu mempengaruhi ya dengan menggunakan energi-energi jin-jin kafir seperti itu untuk membuat dagangan orang lain itu tidak laku dan sebagainya ya. Itu menurut saya tidak baik ya sahabat channel Dzakir, karena yakinlah Allah itu telah memberikan rezeki pada kita semua sahabat channel Dzakir. Contohnya begini saja, di pasar itu kan orang jualan berjejer. Kenapa kita harus sirik-sirikan? Karena Allah kan sudah akan menetapkan rezeki kita masing-masing, tidak akan ketuker gitu. Jadi janganlah kita cemburu kalau melihat tetangga dan orang lain itu maju dan sukses. Janganlah kita sakit hati kalau melihat tetangga dan orang lain itu selalu sehat dan diberkahi oleh Allah. Nah, jadi intinya jangan sekali-kali menyimpan sifat-sifat iri untuk kita semua ya sahabat yang Dzakir. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan himbauannya juga mudah-mudahan bisa masuk. Cukup untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan penyampaian kisah dari Mbak N ini juga kemungkinan kurang begitu tepat. Ya saya mohon maaf karena ini hanya saya ditelepon dari luar negeri untuk mengisahkan kisah warung yang dicaili. Tapi alhamdulillahnya Mbak N ini selalu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memiliki dendam. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.